Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini, Rabu 18 Oktober 2023, kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan berbahagia dalam serangkaian kegiatan webinar Bisik Pembatik Kolaborasi, yaitu kolaborasi dan beraksi, ciptakan pembelajaran berdiferensiasi memanfaatkan platform digital. Bapak Ibu peserta webinar, perkenalkan nama saya Desa Nyoman Inten Kencana Adi, selaku moderator pada kegiatan webinar hari ini. Yang terhormat, Bapak Komang Budiatnya, selaku Duta Teknologi tahun 2018, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang luar biasa pada hari ini, dan yang saya hormati seluruh peserta webinar yang tergabung pada webinar pada hari ini. Adapun rangkaian acara kegiatan webinar pada hari ini, yaitu yang pertama, doa bersama, kemudian yang kedua, menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga, pemaparan materi sesi pertama, selanjutnya pemaparan materi sesi kedua, dilanjutkan dengan pemaparan materi sesi ketiga, dan yang terakhir adalah pemaparan materi sesi keempat, kemudian acara penutupan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan webinar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Bapak Ibu peserta webinar, berdoa saya pimpin, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dan penguatan kita pada webinar hari ini.
yaitu Bapak Komang Budiatnya selaku Duta Teknologi tahun 2018. Selamat pagi, Pak Komang. Selamat pagi, Ibu Moderator, Bu Desa Nyoman Inten Kencana. Suara saya terdengar, Ibu? Oke, sudah terdengar, Bapak. Baik, terima kasih. Baik, Bapak, langsung saja kami persilahkan untuk memberikan sambutan dan penguatan untuk webinar pada hari ini, sekaligus membuka kegiatan webinar pada hari ini. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang pada kegiatan hari ini itu dimoderasi oleh rekan saya sendiri, Bu Desa Nyoman Intan Kencana, dari sekolah saya sendiri, SMA Negeri 2 Banjar. Terima kasih, Ibu. Sebelumnya, izinkan saya mengaturkan pangunjal limat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kesejahteraan, dan rahayu. Jadi, Ibu Bapak, saya senang sekali diundang pada kegiatan hari ini untuk membuka kegiatan ini. Sebelumnya, saya mau ucapkan selamat datang kepada para narasumber yang sangat hebat hari ini. Yang pertama dari Ibu Siti Hajariah. Selamat pagi, Ibu. Kemudian Pak Gusti Agung Pramawidya, Pak. Pramasurya, Pak. Oh, Pramasurya, panjang ya. Pak Gusti Ngurah Pramasurya. Ya. Kemudian ini rekan saya, Bu Made Setianingsih, Bu Tia. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak Komang. Oke. Dan rekan saya terakhir, Bu Kusuma Dewi. Ini semua rekan-rekan yang saya kenal semua ya. Jadi luar biasa sekali. Saya ucapkan selamat dulu, Ibu dan Bapak akan mengadakan diseminasi hari ini. Dan kita perlu syukuri sekali bahwa Ibu Bapak sudah masuk ke level berbagi itu sudah sangat luar biasa. Ya. Dan untuk menjadi duta itu adalah bonus sebenarnya. Oke. Dan saya minta izin juga menyapa teman-teman peserta ini. Selamat pagi Ibu Bapak, peserta semuanya. Apa kabar? Apakah semua dalam keadaan sehat? Oke, sudah semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi hari ini karena materinya sangat luar biasa, yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita selaku Duta Rumah Belajar dan sekarang ini namanya sudah dirubah ya menjadi Duta Teknologi, itu akan memberikan apresiasi kepada seluruh rekan peserta di sini yang turut hadir dalam kegiatan diseminasi ini terkait pembelajaran diferensiasi. Nah, materi ini juga akan diberikan oleh rekan-rekan yang lain ya, karena kegiatan webinar diseminasi ini untuk Provinsi Bali itu kita laksanakan sebanyak 7 kali. Dan salah satu untuk hari ini itu dilaksanakan oleh 4 narasumber kita yang sangat kece, sangat luar biasa, Bu Siti, Pak Agung, Bu Kusuma, dan Bu Setianingsih. Jadi rekan-rekan, pembelajaran diferensiasi itu kita bisa lihat dari diferensiasi konten, produk, proses maupun lingkungan belajar. Yang dalam hal ini kita bisa integrasikan dengan platform dari Kemendikbudristek. Ya, salah satunya adalah platform yaitu guru.kemdikbud.co.id atau yang kita kenal dengan portal Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, Ibu Bapak, apakah sudah instalasi atau pasang PMM di gawai Ibu Bapak semua? Nah, coba saya lihat, hidupkan kamera, tunjukkan kepada kami bahwa Ibu Bapak sudah menginstal yang namanya portal Merdeka platform ya, bukan portal ya, platform Merdeka Mengajar atau PMM di masing-masing gawainya. Nah, oke, Bu Pak Ketut Sumadiata, terima kasih Pak Ketut. Jadi Pak Ketut sudah menginstal. Pak Ketut, berapa sertifikat sudah didapatkan Pak? Oke, Bu Tia sudah ya. Berapa izin Bapak? Pak Sumadiata. Ini terdengar suara saya nggak? Sudah jelas Pak. Izin sertifikat sudah di tangan itu sudah 2 Pak, tapi masih kedua, proses lagi 1. Ya, masih proses lagi 1. Masih proses Pak ya, aksi nyatanya ya Pak ya. Oke, baik. Nah, oke Bu Gusti Agung, terima kasih. Ibu sudah berapa sertifikat Bu? Ya, 12 sertifikat. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi kalau Ibu Bapak rajin, kita bisa mendapatkan berbagai pengetahuan terkait implementasi kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Jadi Ibu Bapak yang ingin mengetahui atau mendalami terkait materi-materi tentang implementasi kurikulum, silakan Ibu pelajari di pelatihan mandiri, di fitur pelatihan mandiri. Itu tersedia berbagai macam pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri. Kita itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan
nanti Ibu akan menonton video, setelah itu memberikan pernyataan beberapa ya bagian pendapat seperti itu, kemudian terakhir adalah aksi nyata. Nah, di aksi nyata ini tolong diingat dalam menyusun aksi nyata ada hal yang diperhatikan, yaitu materi, kemudian refleksi, dokumentasi, dan umpan balik. Itu penting sekali jika ingin Ibu Bapak mendapatkan sertifikat melalui pelatihan platform Merdeka Mengajar. Itu aja yang kami bisa sampaikan kepada rekan-rekan narasumber yang sangat hebat hari ini. Silakan berproses, silakan melaksanakan diseminasi. Kami para duta teknologi, saya sendiri selaku Kapten Belajar.id juga itu mengucapkan selamat untuk melaksanakan diseminasi kegiatan hari ini kepada Bu Siti Hajariah, Pak Gusti Ngurah Agung, kemudian Bu Madisti Aningsih, dan Bu Kusuma Dewi. Silakan Bu ya, semangat untuk berbagi, karena level berbagi adalah level 4, level tertinggi sebenarnya dari perjalanan kita mengikuti pembatik. Baik, itu aja yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, kami ucapkan Paramo Santi, Om Santi Santi Om. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Bu Desa Nyoman Inten Kencana selaku moderasi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Komang untuk penyampaian yang disampaikan kepada kami hari ini dan juga penguatan-penguatan serta motivasi. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Komang karena telah meluangkan waktunya hari ini membersamai kami semua dalam kegiatan webinar serangkaian Bisik Pembatik. Baik Bapak Ibu, untuk agenda selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi sesi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Siti Hajariah. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan terlebih dahulu secara singkat CV dari narasumber pertama kita. Jadi narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Siti Hajariah SPD yang merupakan guru geografi di SMA Negeri 2 Banjar. Adapun pengalaman yang beliau miliki yaitu yang pertama sebagai sahabat rumah belajar Provinsi Bali tahun 2022, kemudian sebagai wakasiswaan SMK Kesehatan Karya Usada dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, kemudian menjadi tim Sarpras SMA Negeri 2 Banjar. Adapun pendidikan dan penghargaan yang beliau peroleh, yaitu yang pertama, beliau merupakan S1 Pendidikan Geografi dari Pendidikan Universitas Ganesha. Kemudian penghargaan yang diperoleh yaitu International Training for Geography Teachers level Secondary School 2023 tahap 1, dan kemudian beliau merupakan Google Certified Trainer level 1. Baik Bapak Ibu, demikianlah profil singkat tentang narasumber kita yang pertama pada hari ini. Baik, kita undang untuk Ibu Siti Hajariah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik ya Ibu. Bagaimana? Sehat juga Ibu. Bagaimana Ibu, sudah siap untuk berbagi kepada kami semua hari ini? Ya Ibu, saya izin untuk berbagi. Untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Siti Hajariah, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Komang Budi Atmana dan juga ada Bapak Agus nih. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hebat, izinkan saya untuk mempresentasikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan platform digital yakni Kamsa di SMA Negeri 2 Banjar. Baik Bapak Ibu, jadi mengapa saya mengambil kegiatan berdiferensiasi di SMA Negeri 2 Banjar? Karena melihat
latar belakang yang ada di sekolah kami dengan peserta didik yang sangat beragam, baik itu dari karakteristik maupun potensi dari peserta didik kami. Jadi keragaman peserta didik yang ada di SMA Negeri 2 Banjar ini sangat memungkinkan terjadinya perbedaan gaya belajar yang diinginkan. Nah, dari latar belakang tersebutlah kami sebagai guru, tugas kita itu adalah memfasilitasi dan menuntun mereka agar mendapatkan kesesuaian hidup sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan prestasi yang mereka miliki. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebutlah dan kondisi dari peserta didik kami, hal ini yang melatar belakangi saya melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis platform digital. Jadi seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi ini tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi bagaimana juga kita fokus kepada prosesnya dan juga konten atau materi yang kita siapkan untuk anak-anak. Dan yang paling penting itu adalah kita fokus pada proses yang dilaksanakan peserta didik kita di kelas. Nah, adapun kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama itu adalah diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, selanjutnya itu adalah diferensiasi produk. Jadi ketiga ini yang sudah sempat saya lakukan di SMA Negeri 2 Banjar. Nah, dari proses pembelajaran di kelas, sebelum saya membagi kegiatan dari segi konten, kemudian proses dan juga hasil atau produk, jadi saya membagi kegiatan atau membagi kelompok tersebut ke dalam sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan mereka asesmen dengan membagi kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok auditori, kemudian visual, dan yang terakhir adalah kelompok kinestetik. Jadi di sini ada contoh kegiatan yang sudah sempat saya lakukan di kelas. Jadi untuk kegiatan atau pembagian kelompok saya lakukan dengan cara asesmen diagnostik non kognitif. Jadi hal ini saya menyiapkan beberapa gambar atau emoji yang disesuaikan dengan atau mendukung suasana hati mereka. Jadi ini adalah salah satu proses kegiatan pembagian kelompok di kelas. Jadi ada peserta didik yang sebagian memilih sebagian memilih tim auditori, kemudian ada juga yang memilih visual, dan yang terakhir ada yang juga memilih tim atau kelompok kinestetik. Nah, setelah kita pembagian kelompok yang dilaksanakan adalah kita berdiri. Jadi saya menyiapkan beberapa konten atau materi kepada anak-anak untuk anak-anak dengan memanfaatkan Canva. Jadi dengan akun belajar ID ya. Bapak Ibu, Mohon maaf Ibu Siti. Okay. Mohon maaf sebelumnya untuk slide-nya belum berjalan, tidak berlanjut. Oh, okay. Stop share screen aja dulu Bu Siti, diulang lagi. Mohon maaf, Ibu tadi sampai mana nih? Slide-nya dari awal udah macet, Bu. Oh, dari awal sudah. Ya. Panggil saya coba ulang, Bu.
Jadi sambil menunggu Siti mempersiapkan, mungkin saya ingin menyapa-nyapa Bapak Ibu di sini ya yang sudah bergabung. Selamat pagi Bapak Kadek Nano. Ya, selamat pagi Bapak Sri Mulyono. Ini sudah ya, sudah muncul. Oke, Ibu Siti bisa dilanjutkan. Dari awal tadi muncul, bisa saya ulang berarti ini. Sudah terlihat Ibu di layar? Ini sudah Ibu. Jadi kita tadi sampai ke pembagian kelompok nih Bapak Ibu. Jadi ini salah satu kegiatan, contoh kegiatan saya pada saat pembagian kelompok. Jadi mereka dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok auditori, kemudian ada kelompok visual, dan terakhir ada kelompok kinestetik. Nah, adapun untuk konten yang saya siapkan ini dengan memanfaatkan Canva. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan platform digital berupa Canva ini dengan akun Belajar ID Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan akun Belajar ID untuk masuk ke Canva itu akan lebih seru atau lebih template-nya itu akan lebih beragam. Jadi ini ada beberapa contoh yang sudah saya buat untuk menyiapkan konten atau materi kepada anak-anak. Yang pertama ini saya menyiapkan berupa video. Ini ada contoh video untuk peserta didik di kelas. Kemudian juga saya menyiapkan komik digital untuk anak-anak juga. Nah, kita akan lanjut ke diferensiasi proses Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan proses ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu pada saat mereka di tim auditori atau yang biasa kita kenal dengan peserta didik lebih menekankan kepada pembelajaran mendengarkan. Jadi dia akan lebih fokus jika akan mendengarkan penjelasan. Nah ini saya bagi atau saya dalam proses mereka melaksanakan pembelajaran dengan tutor sebaya. Jadi mereka akan berdiskusi, kemudian ada salah satu di antara mereka yang akan menjelaskan yang lebih mengerti dengan materi tersebut akan menjelaskan kepada teman-teman mereka. Ini untuk tim auditori. Kemudian selanjutnya itu adalah tim atau kelompok visual. Jadi mereka menyiapkan atau belajar dengan cara menonton video. Kemudian setelah menonton video ada beberapa kegiatan lagi yang mereka lakukan. Nah yang terakhir itu adalah kegiatan kinestetik. Jadi mereka langsung atau seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan kinestetik ini adalah mereka langsung bergerak ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu slide-nya tidak berpindah juga nih. Oke, masih macet. Masih macet tidak? Mohon maaf. Baru mulai berpindah. Kelihatan nih? Ya. Ya. Jadi ini kegiatan diferensiasi proses. Ya. Ini salah satu. Nah ini untuk kinestetik. Jadi anak-anak langsung terjun ke lapangan melihat untuk pada saat kegiatan tersebut untuk materi itu terkait dengan perairan. Jadi jenis perairan. Jadi mereka berinisiatif untuk terjun langsung ke lapangan melihat jenis-jenis perairan. Nah, salah satu jenis perairan yang terdekat kami dengan sekolah itu ada sungai Bapak Ibu. Jadi ini salah satu proses kegiatan anak-anak yang langsung terjun ke lapangan. Nah, selanjutnya diferensiasi produk. Nah, untuk kegiatan auditori, karena mereka setelah berdiskusi, kemudian ada salah satu tutor sebaya mereka menjelaskan, selanjutnya mereka akan melaksanakan permainan. Jadi ini ada salah satu permainan yang dirancang juga oleh anak-anak. Jadi mereka bermain
Betul sekali Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua ini ada kegiatan visual. Jadi mereka membuat resume. Jadi dari materi yang sudah ditonton dari video yang sudah saya siapkan. Nah, yang terakhir untuk tim kinestetik, mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka lihat, kemudian apa yang sudah mereka pelajari dari survei langsung atau terjun langsung ke lapangan. Seperti itu sedikit penjelasan terkait dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang saya harapkan di sini, dengan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik menarik atau meningkatkan minat dan bakat mereka seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan waktunya ke Ibu Inten. Baik, terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada Ibu Siti Hajarias selaku narasumber yang pertama atas pemaparan materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu, terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diterapkan oleh Ibu Siti pada proses pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi diskusi kepada Bapak Ibu peserta webinar. Jika ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa bergabung juga ke dalam room untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ini Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Dewa Made Yuda Andika. Baik Bapak, dipersilahkan secara langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya tidak terkendala untuk buka kamera, ya. Jadi, oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Bu Siti tadi ya, terkait dengan praktek baiknya, terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi ya, dimana sudah disampaikan tadi seperti apa penerapannya. Nah, sebenarnya saya pertanyaan mungkin nanti cukup singkat, tapi saya lebih ke mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini tentu saja dapat mengembangkan potensi anak-anak, sekaligus juga bagaimana kita bisa memfasilitasi pembelajaran yang menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan belajar anak. Tentu inilah yang penting kita lakukan sekarang ya, untuk di kelas kita masing-masing. Nah, cuman yang menjadi kendala selama ini itu adalah bagaimana pembelajaran itu dapat berlangsung efektif di kelas-kelas besar, Bu. Itu karena jujur kalau di kelas saya itu jumlah siswanya sudah kepala 4 seperti itu. Nah, mungkin Ibu bisa berbagi ya seperti apa tips dan triksnya jika ada di kelas-kelas besar seperti itu. Oke, terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Bapak Dewa Yuda atas pertanyaannya. Kepada Ibu Siti, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Bapak Ida. Terima kasih sekali atas apresiasi yang sudah diberikan. Jadi sebelumnya mohon maaf karena kebetulan di sekolah kami belum sampai ke kelas 4 ya Pak ya. Jadi kebetulan di sekolah kami itu sekitar 30 sampai 35-an untuk peserta didik. Cuman untuk menurut saya untuk menyikapi hal tersebut, kita mungkin bisa menyiasati dengan cara seperti yang sempat saya lakukan. Itu adalah dengan cara belajar kinestetik atau di diferensiasi prosesnya. Itu anak-anak misalkan ada beberapa yang memilih
kegiatan belajar di luar. Jadi saya sempat melaksanakan juga sebagian anak-anak yang belajar di kelas visual, mereka belajar di kelas, kemudian sebagiannya lagi mereka akan langsung survei ke lapangan atau langsung melihat suasana di luar. Jadi itu yang sudah saya lakukan. Jadi kemarin hampir sekitar 10 peserta didik yang melaksanakan itu. Jadi kebetulan di sekolah kami berdekatan dengan sungai, jadi kebetulan jadinya untuk materi tentang perairan mereka bisa langsung keluar, begitu Bapak Yuda. Jadi dengan cara seperti itu mereka akan bersemangat sekali, apalagi yang suka aktif atau aktif bergerak ya Bapak, suka sekali mereka diajak. Nah tetapi kita tetap dalam pengawasan, misalkan pada saat mereka keluar kita tetap awasi, kemudian di lain kelompok atau di kelompok auditor atau visual bisa kita tinggalkan sebentar. Mungkin itu dari saya, Bapak Yuda. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana Bapak Yuda? Ya, terima kasih Bu, sangat menginspirasi, apalagi tadi sudah bisa memanfaatkan aset ya, karena di sekolahnya dekat dengan sungai. Nah ini nanti coba saya akan terapkan juga. Kebetulan sekolah saya juga kalau sungai sih nggak ada Bu, tapi lebih ke sungai buatan Bu, sering banjir kalau hujan gitu untuk lingkungan saya. Bahaya itu Pak Yuda ya. Baik, nanti coba saya kembangkan lagi aset-aset yang ada untuk nanti saya manfaatkan. Terima kasih Bu, semangat. Asetnya Pak. Sama-sama Pak Yuda. Baik, terima kasih untuk Bapak Yuda atas pertanyaan yang disampaikan. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, maka demikianlah sesi diskusi untuk materi pertama yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Siti Hajaria. Kemudian kita lanjutkan ke pemaparan sesi yang kedua. Sebelumnya terima kasih Ibu Siti atas penyajiannya dan juga sesi diskusi yang disampaikan. Sangat luar biasa sekali berbagi kepada kami hari ini ya. Jadi dapat tepuk tangan dari Pak Agus Suputrayasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Inten. Tinggi. Apakah Ibu Kusuma? Karena ada raise hand. Oh maaf, saya salah pencet. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, maka kegiatan webinar kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi untuk sesi kedua yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang kedua, tentunya yang sangat menginspirasi sekali nih Bapak Ibu, yaitu Bapak Agung Pramasurya. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan terlebih dahulu secara singkat CV dari Bapak narasumber kita yang kedua. Beliau atas nama I Gusti Ngurah Agung Pramasurya Dwi Septian SPD. Beliau merupakan guru desain komunikasi visual di SMK Negeri 1 Busungbiu. Adapun beberapa pengalaman yang telah beliau miliki, yaitu yang pertama sebagai editor di Bali Animasi Solusi Eka Karsa atau BAS Studio Denpasar, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Kemudian menjadi Kepala Kompetensi Keahlian Multimedia di SMK Negeri 1 Busungbiu, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kemudian Ketua Tim Publikasi SMK Negeri 1 Busungbiu. Kemudian Kepala Bagian Sertifikasi LSP P1 SMK Negeri 1 Busungbiu. Kemudian merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMK Negeri 1 Busungbiu. Dan beliau juga merupakan pencipta Mars SMK Negeri 1 Busungbiu.
dan beliau merupakan narasumber praktik baik IKM tahun 2022. Wah, luar biasa sekali nggih pengalaman dari Bapak narasumber kita yang kedua ini nggih Bapak Ibu. Adapun pendidikan dan sertifikasi atau penghargaan yang dimiliki oleh narasumber kita yang kedua, yaitu beliau merupakan S1 Pendidikan Teknik Informatika. Selanjutnya merupakan asesor multimedia LSPP 1 SMK Negeri 1 Busemju. Beliau juga merupakan peserta terbaik upskilling dan reskilling multimedia pada tahun 2020. Kemudian beliau memperoleh sertifikasi digital marketing yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan merupakan juara ketiga lomba artikel ilmiah antar guru SMA SMK PGRI Buleleng pada tahun 2022. Ya, luar biasa sekali nggih Bapak Ibu pengalaman serta penghargaan yang dimiliki oleh Bapak Agung Pramasurya. Ini Bapak Ibu, demikianlah profil singkat tentang pemateri kita yang kedua hari ini. Ini kita sambut Bapak materi kita yang kedua untuk bergabung ke room. Selamat siang Bapak Agung. Selamat siang Ibu Desa. Suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Ini sudah Bapak. Ya, gimana kabarnya hari ini Bapak? Hari ini saya sehat-sehat saja karena tadi pagi sudah makan nasi kuning 2 bungkus. Waduh, 2 bungkus nih Bapak ya. Satu Ya. ternyata tidak cukup. Ini. Ya. Baik Bapak, gimana? Sudah siap untuk berbagi kepada kami hari ini? Bisa lanjut Bu? Bisa lanjut? Oke. Baik Bapak, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Ya, terima kasih Ibu Desa sebagai moderator. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Masih pagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak Agung. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Pak Agung. Apa kabarnya Bapak Ibu? Jangan lupa sarapan ya. Baik. Jadi sebelum saya lanjut, saya juga ingin mempromosikan sedikit tentang akun belajar.id-nya. Ya, Bapak Ibu apakah sudah memiliki akun belajar.id-nya? Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak Agung. Ya, kalau bisa diusahakan agar memiliki dan diaktifkan karena banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Salah satu contohnya adalah kapasitas penyimpanan Google Drive-nya yang sangat besar, sekitar 100 giga kalau nggak salah ya. Terakhir saya lihat 100 giga. Itu manfaatnya dibandingkan dengan akun Gmail lainnya. Kalau akun Gmail itu biasanya memiliki kapasitas penyimpanan di Google Drive sekitar 15 giga, sedikit sekali dibandingkan dengan kapasitas penyimpanan Google Drive di akun belajar.id-nya. Jadi Bapak Ibu guru mohon segera memiliki dan mengaktifkan akun belajar.id-nya ya. Saya lanjut, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat ya tampilannya? On proses Pak. Sudah. Proses ya. Oke, sudah ya. Oke, saya lanjut. Jadi untuk materi hari ini adalah yang ingin saya bagikan, praktik baik yang saya bagikan adalah bagaimana sebuah subak atau dalam konsep subak dalam pembelajaran berbasis proyek. Ya. Jadi materi yang akan saya ceritakan pada hari ini saya bagi menjadi 4 materi, yaitu yang pertama situasi dan tantangan, kemudian yang kedua adalah aksi nyata, yang ketiga adalah refleksi, dan yang terakhir adalah tips. Oke, saya lanjut. Yang pertama, jadi Bapak Ibu guru, sebagai informasi bahwa saya adalah seorang guru kompetisi keahlian desain komunikasi visual atau DKV yang ada di SMK Negeri 1 Busemju. Dulu, sebelum kurikulum Merdeka, kompetisi keahlian kami bernama kompetisi keahlian multimedia. Tapi sejak ada kurikulum Merdeka, akhirnya berganti nama menjadi kompetisi keahlian komunikasi visual atau DKV. Nah, di sini
kompetensi keahlian DKV ini merupakan kompetensi keahlian yang menuntut siswa untuk berpikir kreatif, karena DKV seperti namanya saja, desain komunikasi visual. Artinya apa? Artinya DKV ini harus menghasilkan suatu benda atau media untuk mengkomunikasikan pesan atau informasi kepada pembacanya melalui berbagai kekuatan visual dengan bantuan teknologi. Nah, dari sana saya selalu meminta siswa saya untuk mengerjakan proyek-proyek untuk berlatih meningkatkan skill desain mereka, karena semakin banyak berlatih, menurut saya semakin banyak berlatih maka akan semakin meningkat pula skill desainnya. Dan dari permasalahan tersebut, dari pendapatan materi tersebut, oke, saya lanjut. Dari pemaparan sebelumnya, saya mencoba menggunakan konsep subak, ya, konsep subak. Kenapa saya menerapkan konsep subak dalam proses pembelajaran berbasis proyek yang ada di kelas saya? Yang pertama adalah ada namanya keberagaman. Jadi siswa memiliki minat yang berbeda di mana harus difasilitasi oleh guru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Jadi dengan adanya pembelajaran dengan konsep subak ini, siswa perlu belajar untuk bekerja sama dan untuk membantu dan melengkapi tugas-tugas mereka. Yang ketiga adalah melakukan upgrade. Upgrade yang di sini adalah di mana siswa harus mencoba hal-hal baru atau pengetahuan baru di mana nantinya menjadi bekal saat mereka lulus nanti. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan soft skill. Jadi di soft skill di sini adalah yang saya maksud adalah bagaimana dia memantapkan soft skill yang ada pada diri mereka. Seperti contohnya adalah kemampuan leadership-nya, manajemennya, dan lain sebagainya. Lalu timbullah pertanyaan, kenapa harus subak? Nah, kenapa harus subak? Karena begini, saya menjelaskan dulu tentang subak, ya. Subak adalah suatu sistem irigasi tradisional yang ada di Bali dan salah satu bentuk dari kearifan lokal di Bali. Ciri khasnya itu adalah, kalau mungkin Bapak Ibu sering lihat, biasanya ini ada di daerah pedesaan. Kalau di Bali ada sawah yang berbentuk seperti berundak-undak dia. Jadi ada bagiannya berundak-undak. Nah, itulah yang disebut dengan sawah berbentuk subak. Namun subak ini adalah sebuah sistem organisasi. Ya. Kemudian subak ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mengairi seluruh sawah yang ada di wilayahnya. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, untuk subak ini adalah dia tidak terikat desa adat maupun desa dinas. Jadi subak ini terikat dengan seberapa luas jangkauan irigasi dari sawah yang dialiri airnya. Seperti itu. Dan subak ini dipimpin oleh ketua yang bernama Pekaseh. Dan yang terakhir adalah memiliki ciri khas, yaitu dia suatu organisasi yang sosial, keagamaan, dan semangat bergotong royong. Nah, kenapa subak yang harus dipilih? Karena subak ini, seperti saya katakan tadi sebelumnya, subak itu adalah salah satu bentuk kearifan lokal Bali yang sudah lekat di kehidupan masyarakat Bali. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, SMK Negeri 1 Busumbiu adalah sekolah yang terletak di daerah persawahan. Jadi siswanya banyak tinggal di dekat di sawah. Makanya dia sebenarnya siswa tersebut lekat dengan pertanian dan subak. Jadi saya rasa dengan adanya konsep seperti itu, saya rasa bisa menerapkan atau diintegrasikan dengan proses pembelajaran berbasis proyek yang saya adakan di kelas saya. Oke, saya lanjut. Hal ini yang saya lakukan. Jadi aksi nyata yang pertama saya lakukan adalah, jadi sebelum saya melakukan kegiatan ini, kegiatan pembelajaran, ini kan ada aksi nyata ini dalam yang saya lakukan ini adalah proses pembelajaran yang ada di kelas. Jadi pertama-tama ya, siswa sebelum mulai pembelajaran saya wajibkan untuk melakukan berdoa menurut agama, caranya dan kepercayaan masing-masing. Itu melekat dengan salah satu konsep subak, yaitu
keagamaan, jadi berhubungan dengan Tuhan. Nah, saya lanjutkan lagi, ada sintak yang pertama adalah pertanyaan mendasar, yaitu guru memberikan topik ke siswa melalui aplikasi interaktif book. Jadi di sini Bapak Ibu, saat proses pembelajaran, saya membuatkan siswa sebuah media pembelajaran yang dibuat menggunakan platform aplikasi Lumi. Jadi aplikasi Lumi itu adalah aplikasi pembuat media pelajaran yang bisa diakses melalui online maupun offline dan bersifat gratis, Bapak Ibu. Di sini saya membuatkan aplikasi tersebut secara sebenarnya saya buatkan online, dan interaktif atau buku interaktif ini saya kasihkan materi tentang branding. Jadi di sana siswa mempelajari dulu materinya. Setelah saya mempelajari materi, lalu saya meminta siswa untuk menyampaikan pendapat mengenai materi tersebut dan menjelaskan dulu konsep proyek yang akan kita kerjakan. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, jadi pembelajaran ini saya sudah terapkan, di mana saya meminta siswa berdasarkan permintaan dari unit produksi di sekolah kami untuk mempromosikan unit produksinya, yaitu unit produksi Smart Data Bank. Ya, dari sana pendapat siswa tersebut saya coba kenalkan aplikasi kepada siswa menggunakan aplikasi menti.com. Jadi sebuah aplikasi online yang bisa menyampaikan pendapatnya. Kemudian setelah siswa mulai mengerti, baru kemudian kita mulai menyusun rencana proyek yang akan kita kerjakan. Ya, rencana proyek yang akan kita kerjakan ini adalah pada saat pengisian konten dalam proyek tersebut, kami sudah memutuskan bahwa kami akan membuat dua bentuk media promosi, yaitu media promosi dalam bentuk poster maupun media promosi dalam bentuk brosur. Nah, dari sana saya minta siswa saya untuk membagi diri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jadi mereka sudah membagi diri. Mulai ada, kalau misalnya ada yang ingin melakukan desain visualnya atau penataan layout, ada tim layoutnya. Kalau ada yang ingin mencari fotonya, ada tim fotografinya. Dan kalau ada yang ingin mencari informasi, ada yang melakukan tim sebagai tim wawancaranya. Jadi mereka dipilih membagi dirinya sesuai dengan minatnya. Dan mereka juga harus memilih seseorang yang menjadi ketua tim, di mana ketua tim tersebut harus bertanggung jawab dengan timnya. Jadi seperti itu. Dan ini konsepnya bisa diaplikasikan kalau dalam konsep Subak, sama seperti konsep Subak, di mana Subak itu kan dipimpin oleh seorang ketua. Nah, dari sana ketua itulah yang mengatur bagaimana jalan organisasi Subak tersebut berjalan. Jadi mulai dari pembagian airnya sampai permasalahan yang akan dihadapinya nanti. Kemudian langkah ketiga adalah membuat jadwal. Jadi guru dan siswa harus sepakat membuat jadwal dulu. Jadwal bagaimana perancangan proyek ini selesai. Misalnya posternya harus dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Bagian apa yang harus dikerjakan masing-masing tim. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau ini konsep Subaknya adalah bagaimana nanti seorang yang ada di organisasi Subak tersebut bisa memberikan atau membagi jadwal untuk mengairi sawahnya, masing-masing sawahnya, agar semuanya bisa teraliri air. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa bekerja sesuai job desk-nya dan sesuai dengan penjadwalan. Jadi kalau siswa misalnya siswa yang bertugas di bagian foto untuk mencari fotonya, dia harus mengerjakan sesuai dengan jadwal. Jadi saya harus melakukan monitoring dan evaluasinya. Dan jika ada permasalahan, disinilah kita melakukan diskusi secara kekeluargaan dan tidak menimbulkan sengketa. Nah, seperti konsep Subak sebelumnya, yaitu kalau ada permasalahan di Subak pasti diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah pengujian hasil. Jadi sebelum saya
nilai hasilnya, saya harus melakukan melakukan uji hasil proyek tersebut supaya ada quality controlnya. Sama seperti subak, kalau konsep subak tersebut semua sawah Australia tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Nah, disinilah fungsi konsep subaknya, jadi bisa semuanya mendapatkan air yang merata. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengalaman, di mana siswa menceritakan pengalaman saat menjalankan proyek dan melakukan refleksi ke depannya ingin seperti apa proyeknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Hasilnya yang bisa saya katakan adalah pembelajaran menjadi tidak monoton karena siswa mulai belajar menggunakan media pembelajaran yang baru dikenalnya. Jadi Bapak Ibu, karakteristik siswa saya adalah dia kalau diberikan sesuatu yang baru, mereka akan bersemangat. Ya, jadi situ karena sudah mengenal aplikasi yang baru, jadi mereka bersemangat lagi untuk belajar. Seperti itu. Kemudian siswa bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan-rekannya. Yang ketiga adalah mulai terlihat beberapa siswa yang memiliki kemampuan leadership dan manajemen. Dan yang terakhir adalah secara tidak langsung mereka belajar mengenal kearifan lokal mereka, yaitu tentang subak. Nah, dari sekian penjelasan saya, kenapa saya juga menerapkan PJBL? Jadi mohon izin berbagi Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Ibu moderator sebelumnya, terus terang saya sangat beruntung bisa pernah bekerja di studio animasi Bali, studio animasi yang ada di Bali. Jadi di sana saya mengetahui bagaimana cara kerja mereka. Jadi dengan banyaknya pegawai, mereka bisa menghasilkan suatu produk animasi yang berkualitas. Dari sana saya melihat, oh ternyata pembelajaran yang cocok untuk kelas saya, yaitu kelas produktif di DKV, itu adalah pembelajaran yang menggunakan model project berbasis pembelajaran berbasis project. Jadi di sana sudah jelaskan sintaks-sintaksnya. Makanya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa saya menerapkan itu dan saya integrasikan juga dengan kearifan lokal yang ada di daerah sekitar kita atau di Bali. Sekian tipsnya adalah supaya bisa menjalankan praktik baik ini, karena praktik baik ini sebenarnya kalau dikatakan praktik baik bisa diterapkan ke seluruh satuan pendidikan, menurut saya agak kurang cocok karena begini, praktik baik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mungkin dari jumlah siswa, kondisi lingkungan masing-masing siswa pasti berbeda-beda, termasuk juga dengan kondisi sekolahnya. Nah, oleh karena itu sebelum menjalankan praktik baik yang saya lakukan, yang pertama adalah kita harus mengobservasi lingkungan yang ada di sekitar sekolah dulu. Apakah lingkungannya itu berada di daerah pedesaan yang ada sawahnya atau yang berada di daerah perkotaan. Kemudian yang kedua adalah kenali dulu karakter siswa. Jadi kalau kita sudah mengetahui karakter siswa, jadi kita gampang untuk melakukan atau menerapkan model pembelajaran yang akan kita inginkan. Jadi gampang kita menentukan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah perbanyak literasi. Bapak Ibu, literasi ini sangat penting karena dari literasi kita bisa dengan cara membaca, kita bisa mengetahui banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi sekian presentasi dari saya, dan saya ada sebuah kata-kata bijak dari film Kerasakti, itu saat pendeta Tong Sancong memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Dia memberikan nasihat, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita sedang melakukan webinar berbagi. Jadi walaupun kita sudah mengetahui, tapi kosongkan dulu pengetahuan Ibu, kita isi dengan pengetahuan baru. Jadi anggap seperti sebuah gelas. Jika gelas tersebut berisi air, itu artinya otak Bapak Ibu sudah penuh dengan pengetahuan. Jadi kita harus buang dulu, baru kita isikan dengan pengetahuan baru. Sehingga air tersebut bisa berada di gelas. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agung.
kami ucapkan atas pemaparan materi yang telah disampaikan dan meluangkan waktu untuk hari ini juga berbagi dan sharing kepada kami semua hari ini. Tentunya materi yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi sekali ya Bapak Ibu ya. Apalagi menggunakan konsep suba gitu nih. Baik. Untuk Bapak Ibu, kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, untuk Bapak Muslik Riza. Atau Bapak Ibu yang lain? Bapak Imade Soma, bagaimana? Karena raise hand. Apa ada pertanyaan? Sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya informasikan terkait link presensi sudah ada pada room chat nggih Bapak Ibu? Baik, ada pertanyaan Bapak Agung dari Bapak Muslik Riza. Mohon maaf nih Bapak jika mungkin ada salah penyebutan nama. Bertanya yaitu apa bisa enggak diterapkan di tingkat SD Pak Kenten Pak Agung? Bisa ditanggapi langsung? Siap, terima kasih Bu Desa. Selamat pagi Bapak Muslik Riza. Saya akan langsung tanggapi Pak ya. Apakah bisa diterapkan di lingkungan SD? Nah, bisa saja Bapak. Saya seperti yang saya katakan tadi, penerapan praktik baik ini sebenarnya kan untuk menginspirasi. Ya, tergantung sekarang bagaimana apakah lingkungan sekolah Bapak apakah sama dengan kondisi geografis yang ada di sekolah saya atau tidak, seperti itu Bapak. Jadi tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kondisi karakter siswa, seperti itu Bapak. Tapi saya rasa bisa diterapkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agung atas tanggapannya. Bagaimana Bapak Muslik? Semoga bisa diterima nggih. Inggih matur suksema katanya Bapak dari Bapak Muslik Riza. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Imade Some. Karena Pak Made Some raise hand, kami persilahkan secara langsung untuk bertanya. Baik, Bapak Made Some, bisa bergabung menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana, Bapak Soma? Inggih, sambil mempersiapkan pertanyaan, mungkin kita lanjut ke Bapak Dewmade Yuda. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, Bapak. Baik. Ya, terima kasih Bu Desa ya, kita memberikan kesempatan. Luar biasa nih Pak Gusti, pemaparannya bisa menerapkan subak ya ke dalam PJBL itu. Karena kalau kita melihat bagaimana anak-anak kita sekarang mungkin tidak semuanya ya paham atau bahkan mengetahui terkait dengan sistem subak ini. Nah tentunya kalau Pak Gusti sudah menerapkannya dalam PJBL di kelas Bapak, tentu saja memberikan pengalaman juga kepada anak-anak bagaimana mereka bisa mengalami pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan mapelnya ya, tapi mereka bisa mendapatkan apa yang ada di lingkungan mereka. Ini sudah sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi Pak Gusti. Jadi kalau saya lihat tadi ada untuk penjadwalannya sudah bagus sekali, saya lihat sudah runut dan sudah detail. Cuman mungkin ada yang menjadi pertanyaan saya di sini karena di sana ada pembagian tim ya Pak ya, di mana anak-anak dibebaskan dalam kemampuan dan juga minat mereka gitu kalau tidak salah tadi saya tangkap.
Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah bagaimana dengan jumlah personilnya, Pak? Karena kan mereka memilih timnya masing-masing ya, seperti itu. Yang selama ini Bapak dapatkan di kelas Bapak yang sudah diterapkan itu, bagaimana dengan jumlah personilnya? Apakah bisa berimbang atau seperti apa mungkin penanganannya jika memang tidak berimbang? Lalu untuk tim yang per kelas, Pak, ya? Atau tiap kelas dibagi menjadi beberapa kelompok lagi? Nah, itu mungkin pertanyaan saya. Nggih, susumu Pak Gusti. Mohon enten. Baik, suksema Bapak Dewa Made Yuda atas pertanyaannya. Untuk Pak Agung bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Desa. Terima kasih juga Pak Dewa Made. Saya langsung tanggapi Pak ya. Untuk jumlah pembagian timnya, jadi saya katakan dulu Pak ya, kenapa saya mencoba Brasdam sudah mulai menerapkan pelajaran seperti itu, karena begini Pak, jumlah siswa saya di kelas yang saya ajar di fase FDKV itu hanya 10 orang Pak, 10 orang, jadi saya lebih mudah, jadi rasanya lebih mudah untuk menerapkannya. Sedangkan untuk pembagian job desk-nya masing-masing tim, saya minta mereka untuk berimbang dulu. Jadi karena ada 10, satu orangnya menjadi ketua, berarti setiap tim bisa saya bagi atau mereka bagi secara berimbang. Jadi ada yang beranggotakan 2 orang, ada yang beranggotakan 3 orang. Seperti itu Pak Dewa. Jadi karena kembali saya katakan tadi, praktek baik ini bisa saya lakukan karena melihat juga dengan kondisi jumlah siswanya. Seperti itu Pak Dewa. Ini terima kasih Bapak Agung atas tanggapannya. Bagaimana Bapak Dewa Made Yuda? Terima kasih. Berarti kalau melihat jumlahnya itu kan sudah untuk satu kelompok berarti Pak nggih, dengan berbagai macam pembagian tim. Jadi kalau misalkan untuk siswa jumlah besar itu seperti kepala 4 yang tadi ini kan mungkin kita bagi menjadi banyak beberapa kelompok, tapi timnya itu tetap menyesuaikan seperti tadi kan Pak ya. Ya, gini Pak, boleh saya saling berbagi juga ya? Boleh Pak. Gini Pak, kayak yang seperti saya katakan tadi kan, saya sebenarnya beruntung bisa bekerja dalam studio animasi. Jadi studio animasi yang ada di Bali ini, yang di Denpasar, itu jumlah pegawainya sekitar 200 orang Pak. Jadi tergantung juga proyek yang dikerjakan Pak. Karena kemarin karena ini studio animasi kan mereka membuat sebuah film animasi. Jadi tentunya membutuhkan berapa banyak orang Pak. Jadi ada yang bertugas menjadi bagian animatornya, ada yang bertugas menjadi render saya lupa namanya, ada rendernya, ada yang bertugas juga menjadi editornya. Jadi mereka sudah dibagi-bagi sesuai job desk-nya. Karena apa? Karena proyek yang mereka kerjakan membutuhkan jumlah orang yang banyak juga seperti itu. Karena yang kalau punya saya di sini, proyek yang saya kerjakan di sini adalah proyek pembuatan poster. Rasanya dengan 10 orang bisa dikerjakan seperti itu Pak. Tergantung juga dengan tingkat kesulitan proyek yang akan dikerjakan oleh siswa. Seperti itu Pak Madi, Pak Dewi. Oke. Berarti kalau misalkan jumlahnya banyak, mending proyeknya dibesarin itu Pak ya kayak tadi ya. Iya, proyeknya agak banyak, agak lebih disukarkan lah kesulitannya seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nanti akan saya coba terapkan di kelas ya. Semangat Pak. Ayo Pak Dewi. Baik, alot sekali nggih diskusi antara Pak Agung dengan Pak Yuda ya, saling sharing juga nggih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga memiliki permasalahan yang sama atau kendala yang sama di sekolah Bapak Ibu sendiri dengan Bapak Made Yuda. Nggih, kita lanjut nih Bapak Ibu diskusinya. Niki Pak Agung ada pertanyaan dari melalui room chat dari Bapak Kadek Nano, yaitu bagaimana peranan sekolah dalam mendukung program Bapak, Kenten Pak. Nggih, bisa ditanggapi Bapak Agung. Ya, terima kasih Ibu. Nah, Pak Kadek Nano yang bertanya, niki teman saya di sekolah Bu. Jadi tadi saya barengan sarapan Bu. Kalau saya 2, bapaknya 4 makan nasi bungkusnya. Jadi peran sekolah tentang sekolah mendukung sekali kegiatan saya karena
Bapak Kepala Sekolah saya sangat visioner, Bu. Ya, jadi dia membebaskan guru-guru untuk melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi sekolah sangat mendukung, mulai juga dengan Bapak guru, rekan-rekan guru lainnya, rekan-rekan guru pegawai, semua sangat mendukung program saya. Jadi banyak juga yang hadir, teman-teman saya juga di sini. Mungkin dari 30 guru dan 51 jumlah guru dan pegawai yang mungkin yang hadir sekitar ya kurang lebih 30%-nya. Seperti itu. Inggih, Bapak Agung, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin Bapak Kadek Nano bisa diterima nggih untuk tanggapannya. Oh, ini ada pesan dari Pak Kadek Nano, Pak. Tetap semangat Pak Agung, terus berinovasi dan kreatif. Wah, dapat supporter langsung nggih Pak. Dari teman satu tempat, satu kantor nggih Pak. Terima kasih Bapak Musik Risa untuk apresiasi yang diberikan. Inggih, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Agung? Baik, jika tidak, kami cukupkan sesi diskusi pada pemaparan materi yang kedua ini. Terima kasih Pak Agus Suputrayasa untuk apresiasi yang diberikan. Niki ada Pak Some yang masih raise hand. Kami persilakan Pak Some untuk menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana? Atau salah pencet mungkin ya Pak Somo, nggih. Jika tidak ada lagi, demikianlah pemaparan materi dan sesi diskusi terkait materi yang kedua. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas pertanyaan dan tanggapannya serta support yang telah diberikan pada webinar hari ini. Terima kasih juga untuk telah bergabung pada webinar hari ini. Kami ingatkan untuk presensi sudah kami sampaikan melalui room chat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pemaparan sesi yang ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Kusuma Dewi. Mohon maaf, untuk pemaparan sesi yang ketiga, narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Made Setianingsih. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu secara singkat CV dari narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Made Setianingsih. Baik, narasumber kita yang ketiga, yaitu Nimade Setianingsih SPDGR. Beliau merupakan guru kelas 5 di SD Negeri 1 Bakti Srage. Adapun beberapa pengalaman yang beliau miliki, yaitu yang pertama, beliau merupakan guru penggerak Angkatan 5. Beliau merupakan sekretaris KKG Guru Kelas Tinggi Kecamatan Buleleng. Kemudian beliau merupakan ketua komunitas Smart SD 1 Bakti Srage. Kemudian beliau merupakan anggota IGI Provinsi Bali dan juga merupakan anggota PGRI. Adapun pendidikan, sertifikasi atau penghargaan yang beliau merupakan S1 PGSD Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau mendapatkan piagam juara 3 OGM tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2018 dan beliau memiliki sertifikat pembekalan narasumber berbagi praktik baik Angkatan 3. Hingga Bapak Ibu, demikianlah profil secara singkat tentang Ibu Made Setianingsih. Kita undang Bapak Ibu, narasumber kita yang ketiga ke dalam bergabung ke room. Selamat siang Ibu Setianingsih. Selamat siang Bu Desa. Suara yang terdengar jelas nih. Hingga terdengar Ibu. Ya, bagaimana Ibu Ya. hari ini? Siap dan semangat? Ya, harus semangat walaupun meriang. Ini suara masih bengek. Waduh, ya berarti Ibu walaupun dalam kondisi yang kurang fit masih tetap nggih Bapak Ibu nggih membersamai kami di sini pada hari ini untuk berbagi ilmunya nggih Bapak Ibu. Baik, langsung saja Ibu, jika sudah siap kami persilahkan untuk berbagi bersama kami hari ini. Oke, terima kasih Bu Desa. Izin share screen nggih Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu nggih?
Inggih sampun Ibu. Nggih. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf niki suara tiang lagi serak-serak basah. Nah, untuk sharing praktek baik hari ini tiang ngambil topik yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan asesmen word wall. Nah, rekan tiang yang 2 orang tadi, Bu Siti dengan Pak Agung, mungkin dari tingkat SMA dan SMK. Kalau tiang sendiri dari tingkat SD. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang tiang terapkan di tingkat SD, tiang mulai dari mengapa pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sendiri merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Nah, mengapa pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajaran berdiferensiasi mampu memfasilitasi keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, langkah pertama yang tiang lakukan sebelum merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi langkah pertama yang tiang laksanakan yaitu melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik yang tiang laksanakan yaitu asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi tiang menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik kepada 35 siswa. Nah, dari pertanyaan pemantik tersebut tiang dapat kelompokkan peserta didik dari hasil jawabannya berdasarkan profil belajar. Jadi asesmen diagnostik yang tiang gunakan itu tiang gunakan acuan untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan profil belajar. Didapatlah profil belajar, visual, dan kinestetik. Nah, tahapan implementasi pembelajaran dari praktik baik yang tiang laksanakan, yang pertama itu dari mengucapkan salam, kemudian melaksanakan absensi, kemudian apersepsi dan ice breaking, menyampaikan tujuan pembelajaran ke pembelajaran inti, dan terakhir kegiatan penutup. Nah, tiang langsung mulai dari kegiatan inti diferensiasi proses. Jadi kegiatan inti yang tiang laksanakan melalui diferensiasi proses yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan profil belajar, yaitu visual dan kinestetik. Ini tiang kelompokkan berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah tiang laksanakan sehari sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan untuk proses visualnya. Jadi pembelajaran ketika peserta didik berada dalam kelompok visual, tiang menyajikan PPT. Jadi peserta didik memperhatikan PPT yang dipresentasikan timnya secara bergiliran. Jadi ketika PPT sudah ditayangkan, peserta yang ada di kelompok visual, mereka akan secara bergiliran menyampaikan apa yang ada di dalam PowerPoint. Jadi materi-materi yang ada di PowerPoint mereka akan sampaikan. Kemudian teman-teman yang ada di kelompok visual akan memperhatikan media yang ada di PowerPoint serta mencatat dalam lembar LKPD. Sebelumnya tiang juga sudah bagikan lembar LKPD kepada peserta didik. Untuk selanjutnya, kelompok berdiferensiasi proses kinestetik, yaitu siswa yang kinestetik membuat peta konsep dengan mencari informasi terkait gambar keragaman budaya yang ditempel di seputaran dinding kelas. Jadi untuk kinestetik sendiri, tiang sudah siapkan media-media yang tiang tempel di dinding-dinding yang ada di kelas. Jadi tiang manfaatkan dinding yang ada di kelas untuk menempel materi terkait dengan keragaman budaya. Nanti dari gambar yang dibawa oleh peserta didik akan membuat peta konsep. Nah, peta konsep tersebut akan berisi gambar-gambar terkait keragaman budaya. Untuk materinya sendiri ada di dinding yang tempel sebelumnya. Nah, melakukan pengawasan. Jadi ketika peserta didik mencari atau menempel gambar-gambar yang ada untuk dijadikan peta konsep, mereka akan berkeliling di setiap dinding. Jadi tugas guru yaitu memberikan bimbingan yang mengalami masalah dalam pembelajaran. Karena ada beberapa siswa mungkin yang merasa tidak ketemu materi yang ada dalam gambar. Jadi tugas yang di sana hanya memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan. Begitu juga di kelompok visual yang juga melakukan pengawasan
ketika peserta didik melakukan presentasi di PowerPoint. Nah, untuk diferensiasi produknya sendiri, kelompok 1 yang memang dia kelompok visual, jadi dia akan menyampaikan hasil belajarnya setelah memperhatikan PPT yang ada di layar. Jadi dia menyampaikan lembar LKPD yang Tiang bagikan sebelumnya dalam bentuk tabel. Jadi dia menyampaikan hasil setelah memperhatikan PPT yang ada di layar. Untuk diferensiasi produk di kelompok 2, mereka akan melakukan presentasi peta konsep yang dibuat dengan kelompoknya. Mereka akan mempresentasikan keragaman-keragaman budaya yang mereka dapatkan yang sudah ditempel di dalam peta konsepnya. Nah, untuk asesmen formatifnya, setelah peserta didik melakukan presentasi, baik yang visual ataupun kelompok kinestetik, Tiang akan arahkan peserta didik untuk membuka Chromebook. Kebetulan sekolah kami dapat bantuan 15 Chromebook yang kami berdayakan untuk proses pembelajaran. Jadi Tiang sudah rancang game di platform WordWall. Game yang Tiang rancang di platform WordWall, peserta didik akan mengaksesnya di Chromebook. Jadi karena Chromebooknya terbatas, hanya ada 15, jadi ada yang 1/3, ada yang 1/2. Nah, asesmen formatif sendiri Tiang gunakan sebagai acuan dalam perbaikan proses pembelajaran. Apakah pembelajaran yang Tiang laksanakan baik berdiferensiasi secara proses atau produk dapat dimaknai oleh peserta didik. Ternyata hasil yang didapat itu murid sangat antusias dan pembelajaran lebih bermakna dilihat dari hasil yang dicapai murid. Jadi ketika asesmen yang dilakukan menggunakan platform WordWall itu memotivasi peserta didik. Jadi karena kesannya seperti bermain game, jadi peserta didik merasa sangat senang dan pembelajaran jadi lebih bermakna. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu merangkum pembelajaran. Jadi membimbing siswa untuk memahami dan memaknai pembelajaran dengan pertanyaan pemantik dan menyimpulkan pembelajaran bersama-sama. Jadi kegiatan merangkum pembelajaran Tiang awali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Tiang berikan, Tiang dan peserta didik akan merangkumnya dan menyimpulkan secara bersama-sama materi yang sudah dipelajari. Kemudian untuk kegiatan refleksi, Tiang bagikan sticky note kepada peserta didik. Jadi peserta didik akan menuliskan pesan dan kesan melalui sticky note yang Tiang bagikan. Kemudian sticky note-nya akan ditempel di papan. Dari sticky note yang dibuat peserta didik, Tiang melakukan refleksi, Tiang bacakan apa pesan dan kesan dari pembelajaran yang ditulis oleh peserta didik. Kemudian Tiang minta perwakilan 1-2 orang untuk membacakan pesan dan kesan yang sudah ditulisnya di dalam sticky note. Nah, cukup sekian pembelajaran berdiferensiasi yang Tiang dapat bagi hari ini. Untuk itu Tiang izin stop share screen. Oke, terima kasih Bu Desa. Mungkin itu saja yang bisa Tiang sampaikan terkait praktek baik yang sudah Tiang laksanakan. Baik, terima kasih Ibu Setianingsih atas pemaparan materi yang disampaikan dan berbagi kepada kami hari ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan baik melalui room chat ataupun secara langsung. Ini Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ini pertanyaan dari Bapak Dewa Made Yuda. Untuk Bapak Made Yuda, kami persilahkan untuk bertanya secara langsung.
Baik, terima kasih Bu Desa. Terus nih saya dapat kesempatan nih. Semoga nggak bosan ya dengar suara saya Bapak Ibu Berarti semua. kalau di kelas Pak Made Yuda ini termasuk siswa aktif ya? Berarti banyak poinnya nih Ki. Iya. Ya kebetulan banyak pertanyaan Bu di dalam benak saya gitu. Jadi kalau nggak saya ungkapin nanti takutnya agak susah ke belakang. Oke, terima kasih maaf nih Bapak Ibu bercanda. Jadi luar biasa ya tadi Bu Nimade Setianingsih sudah memaparkan terkait dengan penerapan word wall ya Bu ya. Jujur kalau kita melihat anak-anak, kalau Ibu kan di SD Bu ya, tentu mereka sangat suka dengan permainan. Ya jangankan di SD Bu, di SMA pun saya terapkan ini, anak-anak juga sangat antusias ketika diterapkannya gamifikasi seperti ini. Bahkan mereka terus minta Pak lagi game gitu, sehingga nanti evaluasi asesmen di sumatifnya nanti akan saya pakai game aja gitu, biar mereka tidak merasa bahwa itu merupakan suatu beban untuk mereka mendapatkan asesmen. Luar biasa Bu Made ya, jadi terkait dengan penerapan word wall-nya sudah memanfaatkan teknologi, dan kalau saya lihat tadi sudah lengkap juga dengan refleksi nih, luar biasa. Jadi setiap pembelajaran tuh dilengkapi dengan refleksi, tentu itu akan menjadikan perbaikan kita ke depannya terkait dengan apa yang sudah baik dan apa yang dapat kita tingkatkan lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, Ibu, kalau tidak salah tadi Ibu terapkan diferensiasinya berdasarkan profil belajar ya Bu ya. Jadi anak-anak dikelompokkannya ada yang auditori, visual, kinestetik seperti itu. Ada yang tadi gerak-gerak juga keliling kelas itu. Nah, ini tentu sangat bermanfaat bagi anak-anak, khususnya ketika ada anak-anak yang teridentifikasi nggak mau diam di meja, di tempat duduknya. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi sudah sesuai dengan apa yang menjadi profil belajar. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, dari dasar apa yang Ibu gunakan untuk memetakan kelompok anak-anak berdasarkan profil belajar itu, kenapa sejauh mana tingkat urgennya ya Bu ya terkait dengan itu. Kemudian apakah ada dampaknya, misalkan karena kan kalau kita melihat kebutuhan belajar kan ada 3 Bu ya, ada profil, ada kesiapan, dan juga minat seperti itu. Ada nggak dampaknya terkait dengan kebutuhan yang lain, seperti misalkan apakah kebutuhan kesiapannya atau kebutuhan minatnya tidak terpenuhi atau belum terfasilitasi, mungkin bisa disampaikan juga untuk menguatkan pemilihan kelompoknya nih ke. Kemudian kalau saya lihat tadi untuk tugasnya berarti per kelompok ya Bu ya, karena sudah dipresentasikan juga. Nah, kemudian kalau saya melihat word wall-nya digunakan untuk asesmen formatif ya Bu ya. Dari sana yang disasar itu apa Bu ya untuk asesmen formatifnya. Kemudian tindak lanjutnya juga seperti apa. Itu sih yang masih ada pertanyaan dalam pikiran saya. Semoga setelah ini bisa mendapatkan pencerahan. Semua Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Made Yuda atas pertanyaannya. Untuk Ibu bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Dewu atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali nih Pak Dewu. Kebetulan guru SMA nggih. Yang di sini seperti yang Tiang sampaikan tadi, untuk pengelompokan sesuai dengan profil belajar yang lakukan asesmen diagnostik non kognitif. Dari asesmen diagnostik non kognitif tersebut yang dapat data pengelompokan berdasarkan visual dan kinestetik dari gaya belajar peserta didik. Nah, urgennya karena kita tahu peserta didik di SD itu memiliki aktivitas yang sangat luar biasa. Jadi dari siswa Tiang sendiri itu ada anak yang memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dewi, itu memang ada anak yang susah sekali untuk diajak duduk manis ketika belajar. Kemudian dari asesmen diagnostiknya juga Tiang sudah menyantumkan di sana. Jadi ada pertanyaan pemantik yang memang memancing anak-anak, apakah suka belajar dengan bergerak, apakah suka belajar hanya menonton di layar, apakah suka belajar ketika mendengarkan penjelasan guru gitu. Jadi Tiang berikan daftar checklist di sana. Nah, karena
peserta didik yang memang kebanyakan ketika diajak belajar duduk manis, Tiang juga susah untuk duduk manis lama itu susah, apalagi untuk JP pendidikan Pancasila itu 4 JP, jadi Tiang gunakanlah profil belajar untuk pengelompokan di materi keberagaman budaya. Kebetulan materi keberagaman budaya ini kan lumayan cakupannya luas karena se-Indonesia gitu, dan kebetulan juga Tiang sudah tempelkan beberapa media di dinding yang itu sifatnya akan ada terus di dinding. Jadi besoknya walaupun dia nggak belajar pendidikan Pancasila, jadi media tersebut masih ada di dinding untuk bisa diperhatikan, dilihat dari pakaian adatnya, tarian tradisionalnya, ataupun rumah adatnya. Nah, untuk dampaknya sendiri, ketika Tiang melaksanakan pembelajaran ini, peserta didik yang memang awalnya dia sukanya belajar dengan bergerak, jadi dia merasa terfasilitasi, dia berlarian ke dinding sana, ke dinding sini untuk menentukan ini gambar keragaman budaya dari daerah mana sih? Oh ini rumah adat dari daerah mana sih? Jadi di sana antusiasnya terlihat. Jadi Tiang juga lihat anak-anak yang memang awalnya nggak bisa diam di kelas, mulai fokus dia belajarnya dan menyampaikan ke kelompoknya, ternyata ini dari Sumatera, ini ternyata dari Sulawesi gitu. Jadi ketika dia menemukan sendiri keragaman budaya yang dia cari di dinding, jadi Tiang rasa ingatannya jauh akan lebih melekat ketika memang gaya belajarnya kinestetik, tapi kita fasilitasi dengan penjelasan dari guru, mungkin agak menyimpang nanti. Sedangkan di sini di kurikulum Merdeka kita diharapkan bisa memfasilitasi keberagaman dari peserta didik. Nah itu dasar Tiang melaksanakan pengelompokan berdasarkan visual dan kinestetik. Jadi berdasarkan profil belajarnya. Kenapa tidak berdasarkan pemahaman awal atau minat dari peserta didik. Nah Tiang juga pernah mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan awal. Itu mungkin di materi-materi tertentu yang memang khusus untuk di contoh misalnya di materi matematika yang memang kita perlu bagaimana sih dasar atau pemahaman awal anak-anak terkait materi yang akan kita ajarkan. Tiang sempat melaksanakan asesmen diagnostiknya sesuai dengan kesiapan awal dari peserta didik. Nah untuk di materi keragaman budaya Tiang gunakan profil belajar. Nah itu untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Dewo. Nah untuk pertanyaan yang kedua, asesmen formatif Tiang gunakan dalam bentuk games di Wordwall. Nah apa yang disasar dan bagaimana tindak lanjutnya. Untuk yang disasar di dalam asesmen formatif, kita tahu sendiri bahwa asesmen formatif itu digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif itu bukanlah nilai yang nantinya kita akan masukkan di dalam raport. Jadi Tiang gunakan game Wordwall itu sebagai asesmen formatif untuk mengetahui tingkat materi yang Tiang berikan setelah Tiang lakukan berdiferensiasi proses dan produk. Apakah diferensiasi proses dan produk Tiang materinya bisa dimaknai oleh peserta didik? Peserta didik menjawabnya dalam bentuk games di platform Wordwall. Nah untuk tindak lanjutnya sendiri Tiang sudah cek hasil dari peserta didik. Kebetulan untuk di Wordwall sendiri kan biasanya terlihat hasilnya langsung. Kemudian leaderboardnya juga terlihat. Jadi Tiang langsung klarifikasi dengan anak-anak. Hasilnya lumayan bagus sekali. Jadi anak-anak mendapat nilai 70 ke atas. Bahkan itu nilai benar-benar sesuai dengan KTP yang sebelumnya dirancang. Jadi Tiang anggap untuk asesmen formatif dengan platform Wordwall itu sangat bagus sekali hasilnya. Jadi anak-anak terlihat antusias dan hasil yang diraih juga maksimal menurut Tiang. Jadi Tiang dapat simpulkan di sana untuk tindak lanjutnya Tiang simpulkan bahwa pembelajaran itu bermakna, kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produk yang Tiang laksanakan bisa dimaknai oleh peserta didik, dan pembelajaran yang Tiang terapkan menggunakan metode diferensiasi proses produk dengan asesmen pengelompokan awal profil belajar itu Tiang anggap bagus untuk di-sharingkan dalam praktik baik hari ini. Jadi Tiang tidak mengulang materi itu lagi karena pembelajaran
sudah dimaknai oleh peserta didik dan peserta didik mampu menguasai materi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Tiang sampaikan Pak Dewa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Setianingsi atas tanggapannya. Bagaimana Bapak Dewa Madeyuda? Luar biasa. Terima kasih Bu. Jadi sudah masuk ke penerapan kurikulum merdeka ya. Jadi dari berbagai hal yang sudah diterapkan di awal, mengidentifikasi terkait dengan kesiapan itu sudah dilakukan untuk pembahasan-pembahasan tertentu ketika masuk ke sini menggunakan profil lagi. Jadi sudah dicoba diterapkan semua sesuai dengan kebutuhan. Salut sih untuk Ibu guru SD ya, banyak sekali mapelnya, ada matematika juga. Kalau saya nggak sanggup Bu untuk seperti itu. Luar biasa, terus semangat Bu ya. Terima kasih Pak Dewa. Baik, terima kasih Bapak Dewa Madeyuda atas pertanyaan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan kembali. Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa bergabung langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami cukupkan sesi diskusi pada materi sesi ketiga. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelumnya masih tetap ya berada di room webinar pada hari ini. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan materi dan juga diskusi untuk materi ketiga. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu ke pemaparan materi yang terakhir, yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Kusuma Dewi. Sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan secara singkat CV dari narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Kusuma Dewi. Jadi, Ibu Kusuma Dewi merupakan guru matematika di SMA Negeri 2 Banjar. Adapun pengalaman yang dimiliki oleh beliau yaitu yang pertama, beliau merupakan peserta pembatik tahun 2022, yaitu sampai dengan pada level 3. Kemudian di tahun ini beliau juga merupakan peserta pembatik tahun 2023 dan sudah sampai pada tahap level 4. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Bukan suatu perjuangan yang mudah tentunya untuk berada di level 4 ini. Kemudian beliau juga merupakan peserta Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar? Selamat siang, Bapak Ibu. Siang Bu. Selamat siang Bu. Siang. Oh ya, oke. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah bisa dilihat? Ya, jadi perkenalkan nama saya Nila Kusuma Dewi. Saya guru matematika di SMA 2 Banjar, sama seperti dengan Ibu Siti. Nah, kali ini di pengimbasan kali ini saya mengambil tema yaitu Expo.
di mana expo itu berarti eksplorasi, exploration, exhibition, potential, trial, dan error. Nah, untuk yang pertama yaitu exhibition. Di exhibition itu adalah yang saya lakukan itu adalah untuk menggali dan melakukan analisis diagnosis pada siswa. Nah, di sini ada video singkat kegiatannya itu di mana saya memberikan pancingan ataupun apa ya istilahnya ingin mengetahui sejauh mana mereka tahu tentang materi yang akan saya ajarkan seperti itu. Jadi ini analisis diagnosis yang berhubungan dengan materi langsung. Nah, di eksplorasi ini kita bisa melihat kemampuan siswa atau dasar dari kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, kebetulan materi yang saya ambil itu adalah bilangan eksponensial atau bilangan berpangkat yang harusnya mereka sudah pahami sebelumnya di SMP seperti itu. Nah, jadi saya memberikan mereka semacam kupon, di mana kupon itu berisi sebuah nilainya itu berisi sebuah bilangan eksponen, di mana mereka bertugas untuk mencari pasangannya yang memiliki nilai yang sama dengan kupon yang mereka bawa. Seperti itu. Jadi di awal pembelajaran ya kita sedikit bermain juga. Terus untuk yang selanjutnya itu ada exhibition. Exhibition itu seperti suatu pertunjukan ya, kalau dalam bahasa Arabinya itu adalah suatu pertunjukan. Jadi pertunjukan yang saya maksud di sini adalah mereka menunjukkan apa yang mereka bisa, apa yang mereka dapatkan. Nah, di sini juga ada contohnya. Jadi mereka bisa menunjukkan apa yang mereka tahu seperti itu. Ini awal. Ya. Dengan kita tahu bahwa mereka sudah berani untuk tampil, berani untuk membuat keputusan untuk berbicara, itu adalah sesuatu yang bagus untuk di awal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kebetulan saya mengajar kelas 10, jadi saya belum tahu nih siswa saya itu akan seperti apa, seperti itu. Terus potensial, di potensial ini saya memberikan siswa itu membagi siswa menjadi beberapa kelompok, di mana berdasarkan analisis diagnosis saya membagi siswa yang memiliki kemampuan lebih menjadi top sebaya. Kebetulan mereka bisa membawa handphone, jadi saat saya membagikan LKPD ataupun materinya atau soal-soal pematik yang saya berikan melalui LKPD itu, siswa ada yang langsung mencari di YouTube, ada yang langsung membuka buku dengan mencari informasi di sana, dan lain sebagainya. Jadi saya melihat bahwa siswa itu memang sangat aktif dan mereka tahu harus apa dengan soal-soal yang ada. Terus ada juga siswa yang langsung bertanya, "Ibu, ini maksudnya seperti apa ya?" Seperti itu. Jadi mereka mungkin butuh penjelasan dulu dari saya untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Jadi di sana kita bisa menggali potensi-potensi yang ada pada siswa. Terus yang terakhir yaitu trial and error. Nah, trial and error ini tidak akan bisa lepas dari pembelajaran matematika menurut saya, karena mereka harus mencoba dan tahu dulu kalau misalnya mereka itu benar atau salah, baru mereka akan mengerti tentang sesuatu. Nah, sebelumnya di kegiatan pembelajaran ini saya menggunakan aplikasi Lumi, jadi ada materi yang ada di sana dan juga ada game sebagai tes formatif. Jadi gamenya itu adalah match seperti itu. Jadi mereka mencari nilai yang sama. Sebenarnya sama untuk yang di awal juga seperti itu di analisis diagnostik. Terus kuisnya pun hampir mirip seperti ini. Nah, tujuannya apa? Setelah mereka mendapatkan kegiatan pembelajaran, apakah mereka akan paham dan dapat menyelesaikan kuis ini dengan baik, seperti itu. Oke, mungkin sekian ya pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jadi saya menggunakan proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang saya sebut sebagai expo, yaitu exploration, exhibition, potential, trial, dan error.
Oke, sekian Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu sekalian. Ya, saya izin untuk mengakhiri share screen saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Kusuma Dewi selaku narasumber kita yang terakhir. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Kusuma Dewi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan baik melalui room chat ataupun bertanya secara langsung. Baik untuk Bapak Yaditya Permanayasa, kami persilahkan secara langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana Bapak Yaditya? Apakah ada pertanyaan? Karena di sini melakukan raise hand. Atau Bapak Ibu guru yang lain, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Apa ada pertanyaan? Hingga jika tidak ada pertanyaan, maka kami tutup sesi diskusi ini. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan materi yang terakhir yang sekaligus merupakan akhir dari kegiatan webinar kita pada hari ini. Tentunya terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Komang Mudiatnya selaku Duta Teknologi tahun 2018 dan juga Bapak Agus Suputrayasa selaku Duta Teknologi tahun 2022 yang juga telah bergabung membersamai kami pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber semuanya yang telah meluangkan waktunya dan atas ketersediaannya berbagi ilmu kepada kami semua hari ini, yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua hari ini. Ya, ini ada yang raise hand. Yang mungkin salah pencet nih. Ini Bapak Ibu, saya lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini yang telah bergabung, tentunya yang telah meluangkan waktunya Bapak Ibu pada hari ini di sela-sela padatnya kegiatan, yang tentunya ikut berbagi sharing ya bersama kami di sini dalam serangkaian kegiatan webinar Bisik Pembatik tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tentunya tidak semua pertanyaan mungkin bisa kita rampungkan pada diskusi kita kali ini, namun tentunya kita akan tetap selalu bisa berdiskusi dalam ruang dan waktu lainnya ya Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri kegiatan webinar pada hari ini, mungkin kesediaan narasumber Bapak Agung Pramarsuya untuk memberikan closing statement-nya kepada Bapak Agung. Dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement terkait webinar pada hari ini. Cek, oke. Cek, terima kasih. Suara saya sudah terdengar nggih? Ini sudah Bapak. Oke. Ya, pertama-tama
saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, mulai dari Bapak Tomang Budiatnya sebagai Duta Teknologi yang sudah bersedia untuk membuka webinar ini, dan Bapak Agus Suputrayasa yang sudah membantu kami, membimbing kami untuk bisa melaksanakan webinar di platform Merdeka Mengajar, dan Bapak Ibu peserta webinar yang hari ini sudah bersedia untuk mengikuti dan menghadiri kegiatan webinar dalam bentuk Google Meet ini. Jadi saya mewakili narasumber serta Ibu Desa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan apapun itu bagi Bapak Ibu silakan kita bersama-sama untuk saling berbagi, dan sesuai dengan judul webinar hari ini, di mana ada kolaborasi, yaitu berkolaborasi dan beraksi. Jadi apapun itu, apapun ide yang Bapak Ibu miliki dalam proses pembelajaran, ada baiknya kita lakukan dan kita harus beraksi. Karena tanpa beraksi, sebuah ide hanyalah sebuah ide saja, tidak bisa diterapkan dimanapun. Ya, seperti itu. Dan sebelum saya kembalikan waktunya kepada moderator, boleh Bapak Ibu peserta untuk meng-on-cam-kan kameranya. Jadi kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke. Jadi mohon izin untuk kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke. Kenapa yang penting ini? Oke. Hitungan ketiga nih Bapak Ibu, boleh gaya formal dulu lah. 1, jadi mohon maaf agak ribut sedikit karena saya sedang di ruangan. 1, 2, 3. Sebentar dulu Bapak Ibu ya. Oke, lagi sekali gaya bebas, jadi salam teknologi seperti ini. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agung atas closing statement-nya sangat luar biasa sekali, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber yang luar biasa dan penuh dengan inspirasi. Semoga dilancarkan dalam mengikuti serangkaian kegiatan pembatik level 4-nya Bapak Ibu. Akhir kata, saya Desa Nyoman Inten Kencana Adi bersama tim kerabat kerja lainnya mohon undur diri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa, selamat siang, dan selamat beraktivitas kembali nih Bapak Ibu. Untuk link presensi sudah kami sampaikan melalui room chat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Desa sudah memandu hari ini. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir sampai Bapak Ibu ya. akhir. Sudah bergabung juga. Terima kasih sharing ilmunya Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya.
Lagi ada nggak ya?